Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal SJT untuk tes P3K Guru tahun 2025 ini untuk tahap 2 anggaran tahun 2024. Baik, kita akan bahas saja langsung soal yang pertama. Di kelas Anda hanya tersedia beberapa unit komputer untuk digunakan dalam pembelajaran. Sementara jumlah siswa cukup banyak. Bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya? Nah, Bapak Ibu, ketika di kelas kita, di sekolah kita, fasilitas pembelajarannya kurang atau tidak memadai untuk seluruh siswa, maka dalam mencari jalan keluarnya atau cara mengatasinya itu, maka kita sendiri yang mengatasi, Bapak Ibu ya. Kita sendiri yang wajib untuk mengatasi dari setiap kekurangan alat belajar, kemudian sumber belajar, dan lain sebagainya. Nah, di dalam soal ini, unit komputer untuk digunakan dalam pembelajaran itu jumlahnya kurang, Bapak Ibu ya. Hanya tersedia beberapa, berarti ini kurang dari jumlah siswanya. Nah, maka oleh sebab itu, tindakan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan ini adalah yang mana? Apakah A. Mengatur jadwal penggunaan komputer secara bergiliran agar semua siswa mendapatkan kesempatan belajar? Jawaban A kita akan simpan, Bapak Ibu. Kemudian jawaban B, membiarkan siswa yang lebih cepat datang menggunakan komputer terlebih dahulu. Jawaban B ini Bapak Ibu kita eliminasi ya, karena ini tidak memperlihatkan kita bagaimana mengatur kelas kita kalau terkait dengan kekurangan alat peraga, sumber belajar, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita membiarkan siswa yang lebih cepat, yang kita terlebih dahulu ini tidak memperlihatkan kita manajemen kelas itu dengan bagus. Maka jawaban B ini kita akan eliminasi. Jawaban C, meminta siswa untuk membawa perangkat pribadi mereka jika memungkinkan. Jawaban C ini Bapak Ibu kita akan eliminasi karena kita di sini menyerahkan tanggung jawab atau memanajemen kelas kepada siswa kita. Nah, kalau ada kekurangan media pembelajaran, alat pembelajaran, sumber belajar, maka kita sendiri Bapak Ibu yang mengatasi kesulitan itu. Nah, salah satu cara mengatasi kesulitan kalau beberapa unit komputer, maka kita bisa atur jadwalnya Bapak Ibu. Nah, maka jawaban C ini kita akan eliminasi. Kemudian untuk jawaban D, tidak menggunakan komputer dalam pembelajaran dan mengganti dengan metode ceramah saja. Nah, jawaban D ini tidak sama sekali menangani terkait dengan kekurangan komputer di dalam kelas kita. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A, Bapak Ibu, di mana kita harus mengatur jadwal penggunaan komputer secara bergiliran agar semua siswa mendapatkan kesempatan belajar. Nah, Bapak Ibu, kami ada program Bimbel P3K Guru tahap 2 tahun 2025 batch yang ketiga yang akan kami laksanakan bulan April tahun 2025 ini. Pelaksanaannya dari tanggal 2 sampai dengan 15 April tahun 2025 untuk pendaftaran 12 Maret sampai dengan 2 April 2025. Bimbel ini kami akan laksanakan tatap muka langsung melalui Zoom meeting. Cara daftarnya adalah ketik daftar PPPK Guru, kirim ke WA kami di 081803 358023. Soal yang dibahas nanti di dalam soal ini, Bapak Ibu Guru, di dalam bimbel ini berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024, kita akan membahas soal teknis, situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nanti Bapak Ibu ada 12 pertemuan di dalam bimbel ini, kemudian nanti untuk tryout-nya itu lebih dari 20 tryout akan kita berikan kepada Bapak Ibu, kemudian nanti akan dapat gratis e-modul. Kemudian Bapak Ibu nanti di H-1 sebelum tes kita upayakan untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu di dalam mengerjakan soal SJT kita akan adakan simulasi bersama. Nah, Bapak Ibu untuk jadwal sudah ada di sebelah kanan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 April tahun 2025. Pelaksanaan bimbelnya pada pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WIB. Bagi Bapak Ibu yang WITA dan WIT, silahkan disesuaikan waktunya masing-masing.
Nah, untuk cek testimoni bimbel kami, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu dapat mengunjungi website https://sttid/bimbel PPPK Guru. Baik, kita akan bahas soal berikutnya, Bapak Ibu. Soal SJT. Sekolah Anda memiliki keterbatasan alat peraga untuk mata pelajaran IPA, sehingga siswa kesulitan memahami konsep abstrak apa yang akan Anda lakukan. Nah, Bapak Ibu, permasalahan kita di dalam soal ini adalah alat peraga, ya, untuk pelajaran IPA, sehingga siswa kesulitan memahami konsep abstrak. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kekurangan alat peraga di dalam kelas kita, apalagi kalau kita sebagai gurunya, maka kita sendiri yang mengatasi, ya, mengatasi sendiri. Mengatasi sendiri. Jangan Bapak Ibu meminta orang lain untuk mengatasinya. Nah, nanti jawaban yang kita cari adalah jawaban yang mengindikasikan kita mengatasi sendiri terkait dengan permasalahan alat peraga ini. Nah, maka jawaban yang tepat yang kita akan pilih adalah yang mana? Apakah A, mencari alternatif alat peraga sederhana yang bisa dibuat dari bahan-bahan di sekitar? Jawaban A, Bapak Ibu, kita akan simpan, ya. Jawaban B, mengajar seperti biasa tanpa alat peraga karena siswa tetap bisa belajar dari buku. Jawaban B, Bapak Ibu Guru, kita pasti akan eliminasi karena kita tidak menangani sama sekali terkait dengan kekurangan alat peraga ini, ya. Karena di jawaban B itu tanpa alat peraga, pasti tidak tepat, Bapak Ibu. Kemudian jawaban C, meminta siswa untuk mencari alat peraga sendiri di rumah dan membawanya ke sekolah. Jawaban C, Bapak Ibu Guru, kita meminta siswa ini sama artinya kita menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain, maka jawaban C pasti kita akan eliminasi. Kemudian jawaban D, mengajukan permohonan ke sekolah untuk membeli alat peraga meskipun kemungkinan besar akan ditolak. Jawaban D, Bapak Ibu, juga akan kita eliminasi karena ini Bapak Ibu Guru kurang bagus, ya, untuk kita meminta permohonan atau mengajukan ke sekolah untuk mengadakan alat peraga. Nah, itu berarti tidak menunjukkan kita siap siaga menjadi guru, Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu jawaban D ini kita akan eliminasi. Bapak Ibu, kami perlu ingatkan, ya, untuk di soal SJT itu ada 5 pilihan jawaban. Mohon maaf, ini tadi saya lupa, Bapak Ibu. Saya kira soal manajerial dan sosiokultural, makanya saya buatkan 4 pilihan jawaban. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dari pilihan jawaban yang keempat ini, ya, maka jawaban yang paling tepat sudah jelas adalah jawaban yang A, kita mencari alternatif alat peraga sederhana yang bisa dibuat dari bahan-bahan di sekitar. Ini menunjukkan kita profesional sebagai guru di dalam membuat alat peraga, kemudian menyediakan alat peraga. Nah, maka nanti Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru di Indonesia itu karena alat peraga di setiap sekolah itu berbeda-beda, maka oleh sebab itu kita dituntut untuk bisa membuat alat peraga sederhana atau mencari alat peraga sederhana. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang A. Baik Bapak Ibu, kami ada produk buku yang kami sesuaikan dengan keputusan Menpan RB nomor 348. Bapak Ibu dapat membeli buku ini di toko Shopee kami, di toko Shopee Marumat. Link pembelian ada di deskripsi. Di dalam buku ini sudah lengkap Bapak Ibu, ada soal teknisnya, kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya di sini. Di kelas Anda terdapat keterbatasan jumlah kursi dan meja sehingga beberapa siswa harus berbagi tempat duduk. Apa tindakan yang paling tepat? Nah, di sini Bapak Ibu terkait dengan keterbatasan jumlah kursi dan meja, itu tidak dapat memfasilitasi semua siswa sehingga beberapa siswa tersebut harus berbagi tempat duduk. Nah, maka tindakan kita Bapak Ibu untuk mendesain kelas ini atau mengatur kelas yang kurang meja dan bangkunya atau kursinya, maka nanti Bapak Ibu yang
wajib untuk mengatasinya adalah diri kita sendiri, jangan diserahkan kepada orang lain. Siapa misalkan orang lain? Ya, kepala sekolah, wali kelasnya, dan lain sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu, jadi jawaban yang tepat dari soal ini terkait dengan keterbatasan fasilitas kursi dan meja, maka tindakan yang paling tepat yang kita lakukan adalah yang mana? Apakah A? Mengatur posisi duduk agar lebih efisien dan memastikan setiap siswa mendapatkan ruang belajar yang cukup. Jawaban A kita akan simpan. B. Membiarkan siswa mencari solusi sendiri untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Jawaban B berarti Bapak Ibu menyerahkan tanggung jawab kepada siswa karena mereka sendiri yang mencari solusinya. Pasti kita akan eliminasi. Jawaban C. Mengajukan permohonan ke sekolah untuk pengadaan kursi dan meja tambahan. Nah, jawaban C ini Bapak Ibu Guru boleh kita simpan, tetapi ini nanti skornya lebih rendah dibandingkan jawaban yang A. Kemudian jawaban D, memindahkan beberapa siswa ke kelas lain yang lebih longgar meskipun itu bukan kelas mereka. Jawaban D pasti kurang tepat Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu tidak mengatasi masalah di dalam kelas Anda sendiri di sini. Malah Bapak Ibu menyerahkan permasalahan Anda kepada kelas lain, kepada guru lain. Maka oleh sebab itu kalau kita menyerahkan masalah kita kepada orang lain itu bukan merupakan cara yang tepat ketika kita mengatasi sebuah masalah di dalam kelas kita. Nah, ada A dan C Bapak Ibu, tentu yang paling tepat di sini jelas adalah jawaban A karena kita sendiri yang mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kalau jawaban C Bapak Ibu itu meminta kepada kepala sekolah atau sekolah untuk mengadakan kursi dan meja tambahan, ini kurang tepat. Nanti skornya adalah 3. Bapak Ibu, kami juga menyediakan e-book soal P3K Guru tahun 2025 yang Bapak Ibu bisa beli melalui nomor WhatsApp kami di 081803358023. Bapak Ibu, bagi yang ingin mengikuti bimbel silahkan Bapak Ibu WhatsApp kami di 081803358023. Bapak Ibu dapat mengunjungi website kami untuk melihat testimoni bimbel yang telah kami laksanakan di tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, baik Bapak Ibu, dapat kita lihat di sini untuk testimoni bimbelnya. Kita coba cek yang tahun 2024 saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek yang tahun 2023. Kita di sini ajak Bapak Ibu untuk mengecek yang tahun 2024. Sambil loading Bapak Ibu, kita akan lihat di sini ada Bu Arismi 2 BLK. Aduh, kelewatan dia Bapak Ibu. Mana tadi? Ini saja deh dari R Fans Beauty. Assalamualaikum, selamat malam Pak Maru dan sekeluarga. Semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan. Alhamdulillah saya bisa lulus PPG dan P3K. Terima kasih atas bimbingannya. Kemudian dari Bu Eti Jelita Herim. Assalamualaikum Pak, saya lulus di Kabupaten Pasaman Barat. Terima kasih atas bimbingan Bapak selama 1 tahun. Saya mengikuti bimbel Bapak PPG, saya lulus piloting 3. Sekali lagi terima kasih Pak. Kemudian di sini ada Bu Arsmi 2 BLK. Alhamdulillah Pak Maru saya lulus. Terima kasih doa serta mau membimbing saya mulai dari P3K yang dulunya gagal di susul PPG 2023 lulus hingga ada kabar baik malam ini R3L artinya lulus ya. Doa untuk Pak Maru, semoga amal ilmu yang diberikan ke saya. Aduh, dia loading jadinya kemana ini Bapak Ibu? Dibalas berlipat ganda dengan kebaikan Pak Maru. Sehat-sehat selalu untuk keluarga Pak Maru. Nah, itu sedikit testimoni bimbel Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu cek di website kami ya. Bisa Bapak Ibu kunjungi bimbelmarumat.blogspot.com atau Bapak Ibu bisa kunjungi https://2-stid/bimbel PPPK Guru. Baik, itu saja Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.